Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Sandra Andriani dalam Dialog Malam. Pemirsa, Indonesia kembali mencatat rekor penambahan kasus harian COVID-19 dalam kurun waktu 3 hari berturut-turut pekan kemarin, sehingga sudah mencapai 882.418 jiwa yang terpapar COVID-19 ini. Kasus positif COVID ini menambah jumlah daerah di Indonesia kembali berada di zona merah, termasuk salah satunya yaitu Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang kasus tertinggi disusul DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sebetulnya apa penyebab dari kenaikan kasus positif COVID-19 ini? Akan kita bahas bersama dengan Bapak Amin Sabana selaku dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga Kang Khairul Anam Gumilar selaku Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Pak Amin dan Kang Anam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Sandra. Iya, apa kabarnya Pak Amin? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Sandra. Amin, sehat juga kan? Ya, sehat. Alhamdulillah. Semoga meskipun di luaran sana banyak orang yang terinfeksi virus corona ini, tapi mudah-mudahan kita selalu sehat ya, Pak Amin dan Kang Anam. Siap, alhamdulillah. Amin. Amin. Baik, mengawali diskusi kita pada malam hari ini, saya ingin ke Pak Amin terlebih dahulu. Pak Amin, melihat data kasus harian yang semakin meningkat, ini tidak lepas dari ketidakpatuhan masyarakat yang sering mengabaikan protokol kesehatan. Bagaimana menurut Anda? Oke, baik. Terima kasih Mbak Sandra. Kalau kita lihat, terhitung ketika pemerintah mengkonfirmasi COVID-19 masuk ke Indonesia itu sekitar pertengahan bulan Maret ya. Pertengahan bulan Maret sampai ke Januari itu udah sekitar 8 bulan ya Mbak ya. Nah, dalam siklus psikologis ketika manusia menghadapi krisis, sebenarnya kita sudah melewati fase puncak, di mana diharapkan krisis yang terjadi dalam hal ini adalah konteksnya COVID, itu memberikan sinyal kondisi yang lebih baik. Tapi ternyata sampai dengan Januari kita masih menghadapi situasi yang justru tadi Mbak Sandra bilang angka positif kasus COVID semakin meningkat. Nah, ini saya lihat ada kecenderungan masyarakat dari aspek emosional secara psikologis mengalami kelelahan dalam menghadapi situasi seperti ini. Nah, situasi kelelahan ini yang sebenarnya harus bisa diantisipasi oleh banyak pihak, termasuk dalam hal ini adalah negara. Negara harus bisa sebenarnya memprediksi siklus yang akan terjadi ketika masa puncak itu dilewati kita bersama gitu ya. Nah, tetapi sayangnya hal ini kurang diantisipasi oleh negara untuk bisa terus memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam menghadapi situasi seperti ini. Sebenarnya kita sama-sama sudah pernah mengetahui bahwa gelombang COVID ini tidak hanya berhenti tahun lalu, bahkan kita sudah memprediksikan gelombang kedua yang akan jauh lebih parah itu akan terjadi tidak lama setelah tahun 2021 dan ini menjadi kenyataan. Semestinya ini menjadi antisipasi jauh-jauh hari oleh pemerintah dalam menghadapi situasi seperti ini. Gitu ya. Jadi ada faktor di kitanya masyarakat yang mengalami kelelahan emosional karena memakai masker setiap hari, setiap saat di banyak tempat itu tidak mudah, gitu ya. Dan tentu saja ini menguras energi dan psikologis kita sebenarnya manusia. Nah, jadi itu kelelahan di sini itu dalam arti kelelahan menghadapi atau menjalankan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah, begitu Pak Amin? Iya, kelelahan dalam diri kita sendiri ya. Sebagai contoh misalnya ketika saya harus keluar dari rumah, kita harus menanamkan pada diri kita sendiri untuk bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik, memakai masker, kemudian tidak bersentuhan dengan banyak orang dan menjaga social distancing yang sebenarnya itu merupakan
perlawanan ketika kita melihat diri kita sebagai makhluk sosial gitu ya, di mana terlebih lagi orang Indonesia terkenal sangat guyup gitu ya, yang sangat akrab, hangat ketika bertemu dengan banyak orang gitu ya, dan harus berubah 360 derajat ketika COVID ini terjadi, dan itu bukan situasi yang mudah harus kita hadapi gitu ya. Jadi dari diri kitanya sendiri, kemudian protokol kesehatannya juga yang membuat kita akhirnya merasa lelah gitu ya. Jadi bukan dalam tahap ini bukan berarti masyarakat tidak teredukasi. Justru menurut saya tahapan edukasi itu sudah melampaui ya pada tahun ini gitu ya. Dimana kalau tahap edukasi itu ya ketika 1 atau 2 bulan pandemi ini terjadi, itu adalah tahap edukasi. Oke. Wakil Ketua MPR RI menyoroti langkah efektivitas pemerintah dalam menangani pandemi ini, Pak Amin. Apakah pemerintah menurut Pak Amin sendiri sudah fokus terhadap penanganan virus COVID-19 ini? Oke, ini menarik ya. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah harus kita apresiasi, tetapi mungkin kita harus sedikit flashback. Flashback itu penting menurut saya karena sebenarnya ini adalah semacam akumulasi gitu ya dari langkah-langkah awal yang yang dilakukan oleh pemerintah ketika menghadapi situasi pandemi ini. Seperti yang Mbak Sandra ketahui, di 1 bulan pertama ketika COVID teridentifikasi di Wuhan bulan Desember 2019, pemerintah kita mengambil sikap negatif gitu ya, dengan denial bahwa COVID ini sudah masuk ke Indonesia pada bulan Januari Februari. Sementara kebetulan saya awal 2020 berada di Malaysia gitu ya. Saya sedang melakukan studi. Pemerintah Malaysia sudah menyatakan bahwa negara mereka sangat alert terhadap COVID. Dan ini berbeda dengan situasi kita gitu ya di Januari Februari 2020 kemarin. Nah, akibatnya ketika komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah denial tadi itu diabsorb oleh masyarakat gitu ya. Masyarakat akhirnya memperhatikan bahwa pemerintah menganggap bahwa pandemi COVID ini bukan sesuatu hal yang menakutkan. Di awal komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah pun, pemerintah menganggap bahwa pandemi COVID ini bukan sesuatu hal yang menakutkan gitu ya. Bisa ditangani dengan mudah gitu ya. Bahkan Menteri Kesehatan sendiri bilang yang menggunakan masker cukup orang sehat nggak perlu. Jadi langkah-langkah awal komunikasi publik 1-2 bulan hingga 3 bulan pertama ini itu begitu berbekas di masyarakat gitu ya, sehingga akhirnya masyarakat menganggap bahwa ketika pemimpin elit politik memiliki sikap demikian bukan abai ya, demikian tidak menganggap berat COVID ini, ya akibatnya masyarakat juga memiliki pemikiran yang sama. Ya, meskipun ketika akhir Maret, April, pemerintah mulai merespon secara serius gitu ya dan merubah anggapan awalnya, tetapi golden moment di awal-awal itu yang tahapan edukasi tadi itu akhirnya tidak bisa tertanam dengan baik di publik gitu ya. Nah, termasuk sampai dengan saat ini ya. Jadi sikap negatif menghadapi krisis di awal ya, meskipun saat ini sudah berubah gitu ya, yang dimiliki oleh pemerintah itu mengakibatkan pemerintah harus bekerja lebih ekstra lagi gitu dalam hal mengedukasi masyarakat yang sudah kadung istilahnya menganggap bahwa ya COVID ini bisa ditangani dengan mudah. Oke, berbicara soal komunikasi publik ini menarik, tapi saya mau ke Kang Anam dulu. Kang Anam sebagai anak muda nih, dan juga sebagai pemimpin organisasi ekstra kampus di Jawa Barat. Bagaimana Kang Anam melihat fenomena bahwa Jawa Barat saat ini menjadi penyumbang kasus positif COVID-19 tertinggi? Ya, terima kasih Mbak Sandra. Jadi kalau saya melihat
ada beberapa hal yang memang menjadikan Provinsi Jawa Barat ini penyumbang positif tertinggi. Yang pertama, secara aktivitas memang Jawa Barat ini kan berada di zona penyangga ibu kota, itu di Bodebek. Nah, itu juga bisa dipungkiri bahwa aktivitas masyarakat di daerah Bodebek ini intensitasnya pasti sangat tinggi. Yang kedua, selain faktor geografis dan juga penduduk yang padat dan aktivitas yang tinggi, ada juga yang memang harus diwaspadai adalah bagaimana pemerintah ini melakukan promosi kesehatan terhadap masyarakat. Ini yang memang sebetulnya kita rasa memang kurang maksimal. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pemerintah selama kurang lebih hampir 10 bulan ini untuk melakukan promosi kesehatan ataupun edukasi kesehatan, ini sebetulnya kurang optimal, bahkan banyak juga aktivitas-aktivitas yang memang sifatnya seremonial. Nah, ini sebetulnya yang memang perlu bagaimana pemerintah sebagai leading sektor melibatkan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan sama-sama pencegahan ataupun edukasi tentang promosi kesehatan. Nah, ini yang memang akhirnya saya rasa menjadi faktor utama, faktor kunci bagaimana masyarakat ini simpul-simpulnya kurang dilibatkan dalam penanganan pandemi ini. Yang terkesannya adalah ini hanya milik pemerintah, ini hanya milik Satgas, pada akhirnya pemerintah dan Satgasnya yang running untuk melakukan penanganan pandemi ini. Melibatkan unsur-unsur dari masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, begitu sampai ke mungkin ke tingkat desa begitu, mungkin maksud Mas Anam. Betul. Jadi sebetulnya gini, misalnya dari masyarakat kita kan tipologinya banyak ya Mbak ya. Ada itu pemuda, ada itu kelompok keagamaan, masyarakat moderat dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur pelibatan untuk melakukan edukasi ini yang memang pada akhirnya juga kurang dilakukan sama pemerintah, bahkan sampai tingkat desa. Nah, jadi terkesan hanya milik Satgas saja, siapa yang berada di Satgas ini yang akhirnya turun ke lapangan. Padahal Satgas ini bisa berkolaborasi dengan komunitas, dengan kelompok mahasiswa, dengan komunitas pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Nah, fenomena ini yang sebetulnya misalnya pedagang kaki lima di Jawa Barat kan sebetulnya bisa dilakukan kerjasama untuk edukasi bagaimana berjualan dengan melakukan protokol kesehatan di masa pandemi. Nah, ini kan saya lihat di awal ini tidak pernah dilakukan. Tapi fungsi pemerintah ini hanya melakukan penindakan. Sebetulnya bukan ditindak, tapi diedukasi dulu. Nah, ini kan di Bandung Raya misalnya kan di beberapa tempat padat pedagang kaki lima, nah sebetulnya kan ini bisa dilakukan edukasi dengan melibatkan kelompok-kelompok komunitas, salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima di Bandung Raya. Nah, ini belum pernah dilakukan. Oke. Iya betul, itu juga yang jadi disorotin. Nah, Pak Amin bagaimana nih? Tadi dijelaskan bahwa sudah cukup teredukasi, namun ternyata edukasinya tidak sampai begitu ke masyarakat yang ada di luaran sana. Menurut Pak Amin, apa yang salah sebetulnya? Padahal bahasa-bahasa dari pemerintah itu sudah sangat cukup bagus ya, mulai dari PSBB, AKB, sekarang PPKM dan lain sebagainya. Sebetulnya apa yang menjadikan hal tersebut, anjuran-anjuran dari pemerintah ini tidak begitu teredukasi kepada masyarakat? Oke, jadi menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Anam ketika edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah komunikasi publik terkait dengan pandemi ini tidak menyentuh akar rumput gitu ya, dan ini memang suatu kenyataan yang harus diterima dan banyak pihak yang menyadari hal tersebut gitu ya, bahwa komunikasi kampanye komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu kita rasakan masih berada di permukaan saja gitu ya, sehingga memang diperlukan pelibatan yang yang mengikut sertakan target sasaran tadi gitu ya, dan ini memang salah satu faktor kunci dari komunikasi publik yang dilakukan oleh
suatu negara gitu ya. Jadi kalau komunikasi publik ini Mbak Sandra terdiri dari beberapa faktor ya. Pertama, faktornya adalah komunikatornya, yaitu negara dalam hal ini. Bahwa komunikator itu harus punya kredibilitas yang mumpuni gitu ya dalam hal pandemi kesehatan. Tentu saja komunikatornya harus paham tentang bagaimana pandemi ini terjadi gitu ya. Dan yang kedua adalah pesannya. Nah, mungkin pesan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah ini kurang bisa dipahami oleh target sasaran yang berada di akar rumput, gitu ya. Jadi penggunaan bahasa-bahasa yang berkaitan dengan target sasaran ini sangat penting kepada masing-masing target yang dituju oleh kampanye yang dilakukan, gitu ya. Dan yang ketiga adalah faktor yang tidak kalah penting adalah komunikannya. Kalau tadi Mas Anam bilang pihak-pihak yang berada di di akar rumput tadi itu adalah komunikan yang harus ditemui secara secara fisik, harus diedukasi secara intens gitu. Di mana harus secara jelas pesan yang disampaikan, kemudian siapa saja yang target sasaran di akar rumput yang memiliki potensi menjadi pertama korban gitu ya dari COVID ini, dan juga bisa dimanfaatkan sebagai spokesperson juga gitu ya untuk bisa mensosialisasikan di tingkatan komunitas kolektif. Nah, 3 faktor kunci ini yang menurut saya kurang digali secara maksimal oleh pemerintah sampai dengan tahapan saat ini di mana vaksin ini mulai dilakukan oleh negara. Nah, sehingga ketika saya mengevaluasi sampai dengan saat ini ya Mbak ya, ada 3 kelemahan komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, terkait dengan layanan kesehatan ya. Jadi semestinya informasi yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan pelayanan kesehatan itu harus berisi informasi-informasi yang komprehensif gitu ya. Bukan hanya terkait dengan bagaimana pencegahan, informasi pencegahan COVID-nya, tetapi juga bagaimana masyarakat teredukasi untuk bisa terkait dengan misalnya obat-obat apa atau kira-kira selain obat ramuan-ramuan apa gitu yang bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dalam menghindari COVID-19 ini. Nah, yang kedua adalah lemahnya pengelolaan atau good governance dari pemerintah terkait dengan kampanye publik ini gitu ya. Mulai dari pelibatan masyarakatnya, kemudian pelibatan media massa, pelibatan modal sosial. Nah, yang modal sosial ini adalah yang ketiga ya. Jadi meskipun kita masyarakat yang secara bonus demografisnya sangat banyak gitu ya, tetapi pelibatan modal sosial tadi ya mulai dari akar rumput sampai dengan yang high profile gitu ya, yang punya followers banyak itu masih belum optimal direalisasi oleh masyarakat, oleh pemerintah. Gitu. Oke. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini, namun kita harus jeda dulu sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.